Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, malam yarham sogirona, yang tidak mencintai anak kecil, yang tidak mencintai para pemuda, yang tidak mencintai para remaja, walam ya'rib saropa kobirona, yang tidak mencintai orang-orang tua, yang tidak mencintai orang-orang dewasa, yang tidak memuliakan orang-orang tua yang selayaknya kita muliakan, tetapi kita tidak memuliakannya. Kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, yaitu tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para sahabat kultum Ramadan, para anak-anak, para remaja-remaja, para pemuda-pemuda, juga tidak lupa para yang tua, para alimin ulama, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat kultum Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, itu terdapat Quran, terdapat surat-surat yang mulia, terdapat surat-surat yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Qur'an ayat pertama surat Al-Qadar, di situ terdapat dua kata. Pertama lailatun, artinya malam, dan yang kedua qadar, jadinya malam qadar. Nah, ada tiga makna qadar apa saja? Yaitu pertama, hada rajulun lahu qadar, ini orang mempunyai kemuliaan. Nah, jadi makna pertama lafaz qadar yaitu adalah mulia. Nah, jadi Lailatul Qadar berarti malam yang mulia. Nah, berarti Lailatul Qadar adalah satu malam yang dimana malam tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana malam tersebut sangat banyak begitu kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, makna lafaz Qadar yaitu adalah sempit. Mengapa makna Lailatul Qadar itu diartikan sebagai malam yang sempit? Karena pada malam tersebut tanazalul malaikatu waruh, para malaikat dan ruh turun ke muka bumi. Makanya bumi ini dipenuhi dengan para malaikat. Jadi sempit diartikan sebagaimana sempit. Bahkan pada malam hari ketika para malaikat dan ruh, bahkan induk daripada malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, ikut turun ke muka bumi. Sehingga pada malam hari para malaikat yang turun ke muka bumi itu dipenuhi dengan nur atau cahaya. Bahkan ketika pada suatu pagi hari, ciri-ciri Lailatul Qadar yaitu matahari ka'annaha su'alaha, seakan-akan tidak bercahaya. Matahari tidak bercahaya ketika ciri-ciri Lailatul Qadar. Mengapa matahari disebut seakan-akan tidak bercahaya? Karena para malaikat yang turun ke muka bumi itu dipenuhi dengan nur atau cahaya, sehingga cahaya matahari redup terkalahkan oleh cahaya para malaikat. Masya Allah. Oleh karena itu makna lafaz qadar diartikan sebagai malam yang sempit. Yang ketiga, makna qadar itu diartikan sebagai takdir. Inna kulla syai'in khalaqna lahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan dengan qadar. Allah tidak menyebutkan kapan malam itu terjadi, tapi Allah hanya menyebutkan ia terjadi pada malam hari. Definisi malam hari tersebut yaitu ketika matahari tenggelam yang masih tampak cahaya asmar merah memerona di sebelah barat,
Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Karena sesuai dalam ayat, karena jalul malaikatu waruh, ketika para malaikat sudah turun ke muka bumi, bahkan induk daripada malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam sudah turun ke muka bumi, salamun hiya hatta matla'il fajr, maka selamatlah pada malam hari itu, maka puncaknya pada malam hari itu yaitu adalah sampai terbitnya fajar. Ingat, terbitnya fajar bukanlah terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar yaitu adalah ketika azan subuh berkumandang. Nah, maka setelah itu terbitlah matahari. Nah, lalu Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar atau terbit matahari? Nah, Lailatul Qadar yaitu sampai terbitnya fajar. Karena sesuai dengan ayat, salamun hiya, selamatlah dia pada malam hari itu, selamatlah dia dari malapetaka, selamatlah dia daripada setan, selamatlah dia daripada kejelekan, selamatlah dia daripada keburukan, karena dia dikaruniai dengan keselamatan. Oleh karena itu umat Islam berbondong-bondong meramaikan masjid-masjid, musola, surau. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kerahmatan dari Lailatul Qadar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memuliakan Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan malam-malam kita, menghidupkan amalan-amalan pada malam hari kita, dimulai dari sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan berzikir, berdoa, lalu setelah itu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, lalu setelah itu dilanjutkan dengan tarawih, setelah tarawih dilanjutkan dengan tadarus, setelah tadarus dilanjutkan dengan witir. Nah, setelah witir, nah kita mempersedikit tidur kita dengan memperbanyak bacaan, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan amalan-amalan sholat sunnahnya seperti sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, dan yang lainnya. Ya. Dan ingat, tidak sholat witir lagi. Kenapa? Karena sholat witir sudah kita lakukan setelah sholat sunat tarawih. La witroni, tidak melakukan 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Nah, setelah itu sampailah ke puncaknya. Nah, ketika azan subuh berkumandang, maka berakhirlah Lailatul Qadar tersebut. Nah, jadi ketika azan subuh berkumandang, maka lalu kita sholatlah sholat subuh berjamaah. Man sholat subhi, man sholat subha fi jama'atin. Siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, paka'annaha sholat lailakullah, maka akan mendapatkan pahala seperti sholat di sepanjang malam. Nah, rakaat al-fajri, dan siapa orang yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairu dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia, daripada isinya. Nah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Kita manfaatkan waktu kita untuk bisa merebut kemuliaan dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Undur man kila wala tandur man kola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isi pembicaraannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.